Selamat sore saudara-saudara, ada di penghujung Januari. Saudara-saudara, di dalam bulan ini kita sudah belajar banyak tentang starting new. Apa sih sebenarnya starting new? Yaitulah saudara-saudara, mengenakan manusia baru, meninggalkan tabiat-tabiat dan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tapi hari ini saudara-saudara, kita mau mulai mendalami lagi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita mulai sekarang mau lakukan, saudara-saudara ya. Kita mau langsung buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-12 ya. Ini terkenal sekali saudara-saudara ya, mulai dari ayat yang ke-22. Wah, kalau kita baca panjang lama banget saudara-saudara. Judul perikopnya adalah tentang hal kekhawatiran, tapi saya mau fokus kita ke ayat yang ke-33 dan yang ke-34 saudara-saudara. Itu yang jadi fokus bahasan saya pada renungan hari ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat di Lukas 12 pasal yang 33 dan 34, firman Tuhan bilang seperti ini. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Where your treasure is, there your heart is. Bahasa Inggris bilang seperti itu saudara-saudara ya. Jadi di dalam tahun 2022 ini, bulan Januari kita dari tadi membahas soal starting new, soal memulai kebiasaan yang baru. Apa sih maksudnya? Ini loh saudara-saudara, dirangkumkan dengan sangat jelas di dalam ayat 33 ini. Kalau bisa kita lihat ya saudara-saudara ya, poinnya adalah apa? Yang di dalam dunia ini sebenarnya fana. Kita harus fokuskan hati dan pikiran kita untuk memandang dan mengarahkan fokus kita kepada harta yang sedang kita bangun di sorga, yang dimana gak ada ngengat, tidak bisa dihabisi oleh pencuri, gak bisa dicolong, dan semua segala macam. Firman Tuhan bilang seperti ini saudara-saudara, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Itu tuh kita harus membuat sebuah kayak apa ya, pusaka gitu saudara-saudara ya. Saya coba lihat di dalam translation bahasa Inggrisnya sambil saya buka, sambil kita bicara lagi saudara-saudara. Apa sih maksudnya dengan building up treasures in heaven ini? Kenapa sih sampai harus penting banget? Karena gini saudara-saudara ya, kalau manusia baru itu, seseorang yang sudah mulai start new, sudah mulai start fresh, pikirannya sudah bukan pikiran tentang duniawi lagi. Pikirannya sudah terarahkan kepada apa yang Tuhan pikir penting. Makanya firman Tuhan berkata, set your mind on things above. Arahkanlah hati dan pikiranmu tuh kepada pikiran-pikiran yang di atas. Nih saudara-saudara, saya sudah ketemu nih ya. King James Version bilang seperti ini, Lukas 12 ayat 33. Oke. Provide yourselves bags which wax not old, treasure in heaven that faileth not, where no thief approach, near no moth corrupt. Saudara-saudara, bahasa Inggris pakai kata apa? Bags, treasure. Saudara tahu harta karun? Harta karun itu tuh di store di mana saudara? Bagaimana kita membawa sebuah harta karun tersebut? Kita taruh di dalam kantong. Ya saudara-saudara, pundi-pundi taruh di tempat storage place yang sangat penting. Nah itu kita harus fokus ke situ saudara-saudara, kepada harta yang tidak ternilai. Jadi biarlah di dalam tahun 2022 ini kita mau ingat lagi saudara-saudara ya. Ayat 34 bilang ini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadikan Yesus Kristus sebagai harta kita satu-satunya yang paling penting. Dan kita bangun sebuah rumah, sebuah tempat di mana kita bisa menaungi harta terindah tersebut. Mari sama-sama saudara-saudara, bulan Januari ini kita diajarkan meninggalkan tabiat kebiasaan duniawi kita, masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita berdoa ya saudara-saudara ya. Bapak, pada saat ini kalau sampai kami masih bisa hadir, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, sepanjang bulan Januari kami diajarkan Tuhan untuk start fresh, tinggalkan manusia lama, kenakan manusia yang baru. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk kembali
mau menanggalkan hal-hal yang dulunya penting buat kami, tapi kami mau fokus untuk membangun sebuah harta yang di sorga, harta yang tidak akan pernah gagal, harta yang tidak bisa dirusak oleh ngengat, harta yang tidak bisa dicuri. Harta itu adalah Engkau Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini, biarlah kami selalu fokus untuk membangun hubungan bersama-sama denganmu. Begitupun juga dengan kami Tuhan. Jadikanlah kami wadah, tempat, storage, di mana kami bisa menaungi Engkau di dalam hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami agar kami layak, agar Engkau mau Tuhan tetap bersekutu dengan kami. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya lewat firman-Mu ini selalu menguatkan kami, memberikan kami komitmen yang baru untuk mengejar kehadiran-Mu, mengejar approval-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjangnya di dalam hidup ini kami berserah kepada-Mu. Jaga kami, lindungi kami Tuhan, pimpin kami di dalam naungan sayap-Mu Tuhan, karena kami percaya saat Engkau hadir bersama-sama dengan kami, all things are possible. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demikianlah doa kami panjatkan dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti dengan setia. Sampai ketemu di bulan depan. Kita akan berbicara tentang tema yang lain. Dan saudara, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi saudara. Amin.